Oleh karena itu maka suasana Syawal ini mari kita tingkatkan kesabaran dan kesyukuran kita sebagai salah satu output dari seorang Ramadan kita 3 pekan yang lalu. Sabar tidak berarti menerima atau pasrah terhadap apa saja yang diberlakukan atas diri kita, baik oleh keluarga kita, tetangga kita, penguasa kita, pemerintah kita. Tapi sabar di dalam surat Al-Imran ayat 200 yang dibacakan pada buka 5 tadi, ya ayyuhalladzina musbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkan kesabaran dan berjaga-jagalah di sekitar negerimu. Bertakwalah, mudah-mudahan kalian mendapat pertolongan. Berarti sabar di sini bukan nerimo dalam istilah orang Jawa. Sabar di sini adalah istiqomah, konsisten. Kalau hari ini kita belum berhasil, evaluasi, muhasabah, apa kelemahan, apa kekurangan, perbaiki lagi, maju lagi ke depan. Pekan depan, bulan depan, tahun depan. Katakanlah 10 tahun kita dijajah oleh penguasa Indonesia, kita berusaha lagi untuk masa depan kita bebas dari penjajah negeri sendiri. Sabar, konsisten, istiqomah. Penderitaan yang kita alami hari ini belum seberapa dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat. Bertahun-tahun mereka dikeroyok, diblokade ekonomi, politik, hukum, budaya, sampai mereka makan akar-akar dan daun-daun untuk mempertahankan hidup mereka karena mereka diblokade ekonomi. Kita dalam kondisi bagaimanapun zalimnya rezim ini, kita pasti makan nasi dengan garam. Tapi Rasulullah dan para sahabat memakan daun, memakan akar pohon untuk mempertahankan hidup beberapa tahun. Karena itu maka pertingkatkan, perkuat kesabaran dan jaga pinggir-pinggir kota kalian dari serbuan apakah TK asing, apakah komunis gaya baru, apa saja untuk melindungi negeri kita, RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan NKRI. Ketika saum Ramadan maupun saum atau saum sunat yang lain, di rumah ada anak-anak kecil kita, cucu-cucu kita makan minum, kita sabar. Bahkan kita harus menyediakan makan minum mereka. Istri kita yang sedang kedatangan tamu haid sehingga tidak sahur, mereka harus makan minum, kita sabar. Di kantor ada yang non muslim yang makan minum, kita juga sabar. Ketika dari kantor pulang ke rumah, di jalan kita lihat ada warung-warung dipasang horden, tapi di bawahnya ada kaki-kaki yang kelihatan mereka makan, kita juga sabar. Kesabaran itu adalah salah satu ciri dari orang beriman. Yang kedua, kata Rasulullah, bersyukur. Kata Rasulullah, orang yang paling bahagia ketika saum itu ada pada waktu maghrib, iftar dengan air zam-zam atau air putih 1 gelas, 3 biji korma atau 5 biji korma atau kolak bagi orang Indonesia. Luar biasa nikmatnya. Syukur. Syukur itulah sehingga ketika Rasulullah diprotes oleh istrinya Aisyah binti Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah Anda sudah dijamin untuk masuk surga? Kenapa Anda sholat sampai kaki bengkak-bengkak? Jam 2 pagi Rasulullah bangun 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Rakaat pertama Al-Baqarah 256 ayat, disambung dengan Ibrahim 200 ayat, disambung dengan An-Nisa 500 ayat pada rakaat pertama. Sampai rakaat ke-8
khatam Quran. Jawab Rasulullah, apakah Aisyah, aku tidak boleh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada. Jadi sholatnya Rasulullah itu, sholatnya Rasulullah itu, ibadah Rasulullah adalah tanda syukur kepada Allah. Karena itu beliau mengatakan seseorang masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Aisyah bertanya, apakah termasuk Anda ya Rasul? Ya, termasuk saya, kata Rasulullah. Seseorang masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Syukur itulah yang kemudian mendatangkan rahmat dari Allah sehingga seseorang bisa masuk. Bapak-bapak, sholat Jumat sepekan sekali, sejumat sekali. Salat subuh tidak, zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak. Bapak-bapak tidak saum Ramadan sunat, tidak keluar zakat, tidak berinfak sedekah. Bahkan bapak-bapak kafir sekalipun, bapak-bapak ateis sekalipun, bapak-bapak menghirup udara secara gratis. Setiap menit orang dewasa menghirup 7-8 liter udara gratis. Satu hari 11.000 liter udara. Dari 11.000 liter satu hari itu 23% oksigen dan 77% nitrogen. Kalau diuangkan 11.000 liter udara itu, maka satu hari itu kita perlu 92 juta rupiah. Apakah bapak-bapak setiap hari di rumahnya ada 92 juta rupiah cash untuk beli udara, untuk bisa menghirup udara, untuk bisa hidup 2 hari, 1 hari? Saya tidak yakin, karena saya tidak pernah punya uang puluhan juta di rumah, bahkan di bank juga tidak. Berbeda dengan Rafael yang take home pay-nya 51 juta satu bulan, 56 miliar simpanan uangnya, keluarganya ratusan miliar, ada 369 triliun money laundering di Kementerian Keuangan. Tidak apa-apa mereka bisa berindah, tapi bagian masyarakat yang awam, yang hari ini 50% orang Indonesia adalah miskin, bagaimana dia harus membeli udara setiap hari 92 juta untuk bisa hidup, dan 1 tahun perlu 300 miliar rupiah. Hari ini saya berumur 75,5 tahun, dan saya hidup dari lahir sampai hari ini 75,5 tahun. Saya perlukan 2,3 triliun rupiah. Dari mana saya dapatkan 2.000 triliun rupiah untuk bisa survive hidup sampai hari ini? Itulah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Karena itu maka Imam Ghazali mengatakan syukur itu ada 3 jenis. Syukur pertama syukurnya orang awam, syukur kedua syukurnya orang khusus, dan syukur ketiga adalah orang khusus di khusus. Syukur orang awam itu adalah dia sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau tahajud untuk mendapat rezeki. Memang ada hadis bahwa sholat duha itu mendatangkan rezeki. Problemnya adalah kita menganggap rezeki itu adalah uang, rezeki itu adalah pangkat, rezeki itu adalah jabatan. Apakah bapak-bapak yang dalam usia renta datang ke masjid sholat itu adalah rezeki yang tidak bisa dibayar dengan uang apapun? Ketika masih muda, kerja pagi sampai malam, punya rumah, punya bank, punya semua. Tapi ketika sudah pensiun, tidak bisa menikmati itu karena kena stroke, karena sakit gula, karena hipertensi, karena jantung, dan seterusnya. Karena itu berbahagialah kita, bersyukurlah kita bahwa dengan rezeki apa adanya kita bisa sehat.
kita bisa datang ke masjid, ketemu sholat berjamaah, ikut kegiatan-kegiatan dakwah, ikut kegiatan-kegiatan tabligh, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial. Ini syukurnya jadi seorang awam. Kata Imam Ghazali, syukur yang kedua, syukurnya khusus, yaitu orang yang ibadah hanya mengharapkan surga. Dia tahajud, dia witir, dia duha, dia saum, dia infak, sedekah, dan seterusnya karena mengharapkan surga. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, syukurnya khusus, yaitu dia laksanakan apa saja, tidak peduli dunia atau akhirat, hanya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah SWT. Itulah yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan yang dalam munajatnya mengatakan, ya Allah, jika neraka itu buat aku dekat kepadamu, masukkan aku ke dalam neraka. Dan jika surga itu menjauhkan aku dari kau, jangan masukkan aku ke dalam surga. Begitulah penyerahan diri secara total kepada Allah, karena dia yakin surga itu punya Allah, neraka itu juga punya Allah. Kemanapun Allah tempatkan dia akan terima. Inilah yang dalam bahasa sederhana disebut dengan qanaah, menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. 1 juta, alhamdulillah. 5 juta, alhamdulillah. Qanaah, menerima apa saja. Perhatikanlah mereka yang 50 juta gajinya 1 bulan, tapi karena tidak qanaah, maka akhir hidupnya dipenjara, akhir hidupnya dinisna, dicaci maki, diusir dari istana dan seterusnya. Nah, karena itulah mari kita memanfaatkan situasi 1 pekan terakhir dari Syawal untuk kita melaksanakan saum sunat yang dulu saum sunat pada Syawal ini dengan target bagaimana meningkatkan kesabaran kita dan kemudian meningkatkan kesyukuran kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Barakallahu fi amalina wa amalina wa innal azizul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Karim min al-masyaikhir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallah. Jemaah-jemaah yang insyaallah dalam Allah Taala sebagai aplikasi dari khutbah pertama, maka kemudian marilah kita akan laksanakan salat sunat untuk menciptakan kesabaran kita. Apakah Senin Kamis, apakah tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, atau yang tertinggi adalah saum Nabi Daud, sehari saum, sehari iftar, sehari saum, sehari berbuka. Kesyukuran kita marilah kita lakukan dengan cara bagaimana jam 4 paling tidak kita bangun, syukur-syukur jam 3 atau jam 2, tapi paling lambat usahakan jam 4 sebelum azan subuh untuk tegakkan 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, dan kalau sudah terbiasa kemudian lakukan 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir sebagai kelanjutan dari salat tarawih kita pada 2 rakaat. Terakhir, gauli Al-Quran sebagai teman kita dalam kehidupan 24 hours, 24 jam. Karena Al-Quran itu adalah
way of life, jalan hidup. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah sumber teknologi. Al-Quran adalah sumber sains. Sakit, baca Quran. Susah, baca Quran. Berhasil, baca Quran. Dengan baca Quran akan Anda menemukan jalan-jalan yang tanpa Anda ketahui Allah memberikan jalan keluar. Dan karena itu dalam surah Al-Tahrim tadi disebutkan, hai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara bidun negerimu dan keluarga dari sana neraka. Karena itu sebagai suami, jadilah teladan rumah. Tidak bisa suruh istri dan anak baca Quran kalau kita sendiri tidak baca Quran. Biasakan setelah sholat 5 waktu buka Quran, paling tidak 1 ayat, syukur-syukur 1 halaman, syukur-syukur 2 halaman. Kalau 5 waktu 1 kali kita baca 2 halaman, berarti 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan 30 juz bisa kita baca Quran. Demikian tercipta keluarga kita, keluarga sakinah, RT Sakinah, RW Sakinah, Kecamatan Sakinah, Kabupaten Sakinah, Provinsi Sakinah, Negara Sakinah. Itulah Baldatun Thayyibatun wa Rawdatun. Marilah kita kendalikan hati kita kepada Allah SWT, bermunajat semoga semua amal ibadah kita, ubudiyah maupun amal ini bid'ah jamaah diterima oleh Dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ghaibin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina qulubana haqqa ilaika wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrij lana sabran ad-dama mansuran min kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa taqabbal. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa qina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah yang